Ini. Oh, oke, halo teman-teman semua. Perkenalin, namaku Faizur Rahman Nilza, eh, NIC 23000103, NIM 1512178 dari Teknik Geodesi dan Geomatika, Institut Teknologi Bandung, Angkatan 2021. Aku alhamdulillah diamanahi jadi trainer CDT ITB 2023 di K06 FITB. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan jelasin apa aja sih yang dibahas di briefing kemarin karena kebetulan aku nggak hadir briefing guys gitu. Ntar ya. Nah, jadi eh jadi jadi intinya tuh kan gini. Jadi kemarin tuh teknisnya tuh bahas tentang SOP selama CDT gitu. Jadi kan CDT ini, yang CDT satu ini ada 2D ya. Day pertama tuh di tanggal 26 Agustus 2023 hari Sabtu. Kemudian day 2-nya ada di hari Ahad 27 Agustus 2023. Nah, kebetulan aku itu dapatnya FITB kan. FITB itu di day satu sesi pagi dari jam 7.30 sampai 11.40. Terus di day 2 aku dapat shift B gitu. Dari 12.30 sampai 17.30. Jadi ada 5 jam guys. Ada 5 jam, terus yang shift A itu ada eh, 4 jam 10 menit gitu. Nah, mungkin jadi tibanya tuh kayak gimana ya? Em, jadi intinya tuh itu dari segi rundown ya, rundown keseluruhan gitu, rundown secara umum. Ya mungkin untuk kemudian di CDT ini juga dibahas gimana sih teknis kedatangan peserta itu. Teknis kedatangan peserta tuh kalau yang dari ITB Ganesha itu biasanya tuh naik bus di depan Kubus, Monumen Kubus gitu. Dan kemungkinan berangkat bersamanya itu jam 5 untuk shift A. Terus yang shift B itu kloter pertamanya itu sekitar jam 9.15 gitu guys. Dan untuk kloter 2 dari shift B itu berangkat jam 10.15. Jadi beda 1 jam ya gitu. Nah kemungkinan aku dari 2 itu ada di 9.15 atau enggak di 10.15. Karena kebetulan aku dapat shift B-nya itu di day 2 guys. Jadi dari siang sampai sore menjelang maghrib gitu. Dan kalau ya day satu sih aku jam 5 harusnya. Jadi sebelum jam 5 tuh aku harus siap semuanya gitu. Sebelum berangkat ke Nangor gitu. Lumayan baik sih alhamdulillah. Terus untuk yang jadi Jatinangor itu tuh keberangkatannya tuh dari jam 7 dan itu tuh memang harus berada di auditorium GKU 2 lantai 3 di kampus ITB Jatinangor gitu. Nah, untuk yang bawa kendaraan itu udah disediakan tempat parkir ya guys, sama pihak ITB ataupun pihak CDT-nya gitu. Nah, itu tuh ada di samping gedung kehutanan, rekayasa kehutanan. Dan untuk mobilisasinya ini menyesuaikan dengan alur mobilisasi yang telah ditetapkan sama panitia CDT. Nah, untuk yang Cirebon ini kayak ada keistimewaan gitu guys. Jadi yang Cirebon itu dibebaskan. Namun jadi akomodasinya itu mereka bisa bolak-balik Cirebon Nangor, Jatinangor. Nah, tapi mereka tuh di surplusnya mereka dapat reimburse gitu. Nah, dan juga disediain asrama untuk mereka nginep. Jadi untuk 3 hari 2 malam gitu. Ya mulai dari gladi bersih besok jam 4 gitu sampai selesai. Terus day satu dan day 2 gitu. Karena hari Seninnya kuliah guys gitu. Kemudian dan juga mereka harus registrasi asrama gitu. Kemudian eh, ada teknis isoma ya tentang gimana sih sholat keberjalanan sholat selama CDT ITB. Nah, itu tuh ada sesi sholatnya tuh ada 50 menit ya untuk D1 dan 60 menit untuk D2 gitu. Dan selama sesi sholat ini trainer tuh
mengarahkan trainee itu untuk sholat gitu. Dan ada beberapa rinciannya di grup kayak misalkan yang di lokasinya tuh di Labtek satu Labtek Labtek satu b itu ada di salah satunya itu lokasinya itu ada di musola Labtek satu b lantai 3 gitu. Dan itu tuh memang kapasitasnya 20 orang ya guys. Dan kayak jadi memang harus benar-benar trainee itu harus sholat semua ya, ya bagi yang muslim karena sholat tuh kewajiban. Jadi gak ada cerita kayak eh gak ad- kamu karena kamu CDT kamu nggak sholat karena dalam Islam tuh sholat tuh tiang agama dan itu kewajiban bagi setiap muslim ataupun muslimah gitu. Gitu. Nah, kemudian setelah kita tadi udah sholat, tadi udah kepergian pakai bus yang dari Ganesha, Jatinangor ataupun Cirebon, kemudian kan kita udah juga bahas mobilisasi sholat ya. Nah, terus tuh kita bahas tentang gimana sih teknis evaluasi kepulangannya gitu. Nah, untuk kepulangan sendiri itu, eh, untuk evaluasi ya pertama, itu tuh ada di ruang K2 9657, Auditorium GKU 2 lantai 3. Nah, pelaksanaan itu dari jam 18.30 sampai selesai gitu. Nah, evaluasi sesi shift 2 nih, evaluasi ini dilaksanakan secara offline ya. Untuk shift 1 dilaksanakan secara online gitu. Nah, evaluasi dimulai itu setelah trainer yang dapat hadir tuh udah berkumpul semuanya. Jadi trainer tuh nggak boleh pulang dulu. Jadi harus ada evaluasi. Kenapa ada evaluasi? Karena ya ini sama juga sih kayak pengalaman aku waktu jadi mentor OSKM. Karena waktu simulasi gabungan sih. Karena tanpa simulasi itu kita nggak tahu apa aja sih yang harus diperbaiki, apa aja sih yang harus ditambahkan untuk di hari H besok gitu. Karena lapangan tuh dinamis guys. Jadi kita tuh memang bener-bener nggak boleh matok untuk satu plan gitu. Jadi misalkan kita udah punya plan A, tapi kenyataannya di lapangan plan A tuh bisa nggak kepakai sama sekali ataupun bahkan ada yang berubah. Jadi kita harus nyiapin plan B, plan C atau plan D gitu. Dan plan-plan lainnya gitu. Agar eh apa kayak rencana kita ini nggak bertabrakan sama jadwal yang udah kita tetapkan gitu. Dan kita tuh kayak harus sesuai dengan time sesuai dengan waktu yang telah disediakan kita tuh nggak boleh ada mata 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 acara yang di-cut lah atau yang dihilangkan jadi tetap kita tuh membuat perjalanan acara tuh jadi lebih efektif gitu itu evaluasi kepulangan itu tuh panitia akan membebaskan waktu kepulangan setelah kegiatan ini berakhir dan trainer tuh bisa menggunakan kendaraan pribadi namun mobilisasi itu harus disesuaikan dengan alur mobilisasi itu gitu. Nah, untuk yang trainer tuh yang pakai bus bersama, itu kepulangannya dari jam 1 itu untuk kloter pertama, jam 14.30 untuk kloter kedua sesi satu dan yang jam 20.00 itu untuk sesi 2. Keberangkatannya di lapangan parkir depan GKU 1 gitu. Nah, itu tadi itu tentang evaluasi sama kepulangan. Nah, kemudian kita bahas tentang distribusi makanan. Gimana sih distribusi makanannya gitu? Untuk distribusi makanan itu kan panitia menyediakan makanan untuk trainee-nya ya, berupa snack atau makanan ringan. Nah, pembagian itu ada shift A, shift B, itu dari jam 7.15 sampai 10.30. Kemudian shift B-nya dari 11.15 sampai 14.30. Nah, konsumsi itu akan didistribusikan tuh beda-beda ya guys, tergantung kloternya gitu. Dan panitia akan mengantarkan konsumsi itu yang bertugas di setiap gedung tuh, kemudian panitia tuh akan memberikan konsumsi itu misalkan sekardus gitu, itu ke setiap kelas gitu. Nah, kemudian setelah apa? Udah berakhir ya waktu trainer jadi trainer tuh memberikan lembar tanda tangan pengambilan konsumsi untuk setiap kelas itu dan trainer juga membagikan konsumsi kepada trainer-trainee gitu guys. Nah, itu distribusi makanan ya dan juga lembar tanda tangan konsumsi tadi diserahin ke panitia gitu. Teknis side event itu kita tuh kayak kegiatan tambahan ya terkait game-game seru dan ya itu tuh kayak gimana ya? Ya kita buat kayak sticky note atau mungkin kayak
kegiatan-kegiatan menarik lainnya agar cerita itu nggak cuma kaku di pematerian doang gitu guys. Nah, kemudian ada berita acara, kemudian berita acara itu kita em, jadi intinya tuh berita acara itu kita tuh kayak mendata berapa sih trainee yang hadir gitu dan yang nggak hadir. Terus keterangannya tuh kita berikan alasan mereka tuh nggak hadir kenapa gitu, alasan trainee yang nggak hadir tuh kenapa. Jadi intinya tuh antara trainer dengan panitia tuh terjadi kesepahaman karena eh, jadi nggak ada yang kayak saling menyalahkan, ini trainee-nya ghosting gitu, ini trainee-nya kayak nggak ada kabar sama sekali, ini gimana nih trainernya gitu. Jadi diharapkan nggak terjadi seperti itu guys, walaupun kita nggak tahu di lapangan gimana ke depannya gitu. Nah, kemudian geli bersihnya itu besok hari Jumat di auditorium GKU lantai 3 GKU 2 itu dari jam 4 ya, 4 sore. Dan dia itu tuh ada briefing, terus briefing dengan petugas ruangan masing-masing sama pengecekan kelas training gitu. Nah, ini kita ada tugas tambahan trainer itu tuh ya intinya tuh kita kayak hmm itu kita bisa jadi sebagai liaison officernya dosen dan juga operasional kelas. Liaison officer dosen ini kayak ya kita membantu dosennya dalam fasilitasi apa aja sih yang dibutuhin dosen gitu. Kita operasional kelas. Kan operasional kelas tuh kayak kita tuh misalkan presentasi. Nah, trainer tuh juga nanti kan misalkan ada 3 atau 2. Nah, salah satunya ada jadi yang menjelaskan apa yang dipresentasikan sama ada yang jadi operatornya gitu. Ya, yang ngendalin laptop gitu, yang nukar-nukar slide antar slide gitu. Gitu guys. Nah, koordinasi trainingnya tuh ada koordinator lapangannya tuh eh, baik. Terus koordinator manajemen acaranya tuh ada Kak Fiaticara Azahra Maulana serta dan labnya tuh dan lab trainer tuh Pak Ezra gitu. Pak Immanuel Ezra. Nah, koordinasinya tuh intinya tuh eh kita tuh kalau misalkan ada kendala itu bisa kita chat dengan bahasa yang sopan ya, nggak ngandung sara karena setiap orang tuh butuh dihargai guys. Nah, terus kita udah teknik koordinasi, terus teknik parameternya tuh nanti bisa dicek di bit.ly penilaian trainee CDT. Nah, itu tuh mereka tuh kan ngisi workbook ya nanti. Jadi kita nilai apa yang mereka buat gitu. Nah, parameter ketercapaian belajarnya tuh kan kita nanti nyuruh mereka ngisi worksheet. Terus eh trainer tuh mewajibkan untuk mengisi lembar ketercapaian mereka gitu. Nah, Nah, terus kita ditambahin ada beberapa teknis perubahan kayak materi UNI yang harusnya dari 2 dihapus gitu. Kemudian draw yourself itu tuh akhirnya memakai sticky note dan karton. Nah, draw yourself ini kita kayak ngasih mereka tuh kesempatan untuk gambar pakai krayon lah atau pakai pensil warna dengan warna yang dengan sehingga mereka tuh bisa mengekspresikan gimana sih diri mereka tuh dalam bentuk apapun kayak misalkan bentuk pemandangan, hewan gitu atau bentuk benda lain gitu. Jadi nanti kita disuruh untuk menyuruh mereka untuk mempresentasikan apa sih maksud dari gambar itu dan kenapa gambar itu kayak mewakili kepribadian mereka gitu. Kemudian ada ice breaking untuk uh, training biar mereka tuh nggak gampang boring gitu. Dan handbooknya nanti dikasih juga oleh panitia gitu. Hmm. Nah, untuk presensi itu nanti ada di website CDT dan teknis tugasnya itu akan diupload oleh tim materi mentornya di website CDT-nya gitu. Nah, dan kemudian juga ada nanti pemaparan LO dosen sama gimana teknis-teknisnya serta selesai. Jadi gitu guys, mungkin isi dari briefing ya mungkin ini agak terkesan panjang ya. Tapi mudah-mudahan aku ngerti gimana sih alur koordinasi selama hari H gitu. Dan mudah-mudahan aku sama partner-partner aku yang lain di Kanal 6 bisa nerapin dan gak buat timelinenya atau rundownnya ngaret gitu karena kesalahan aku ataupun partner aku yang lain. Jadi aku berharap semoga eh,
keberjalanan CDT ini lancar dan semoga menti atau trainee aku puas dengan apa yang akan aku berikan nanti. Dan aku berdoa kepada Tuhan semoga eh, kesempatan ini aku manfaatkan sebaik-baiknya dan aku pengen membantu mereka beradaptasi. Gimana sih cara beradaptasi di TB? Karena aku pernah merasakan berada di posisi mereka, gitu guys. Oke, sekian video dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya. Dadah.